Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para guru, para asatidah, wabil khusus para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini Allah berkenan untuk menggerakkan hati kita, sehingga kita mampu melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seringkali kita dalam melaksanakan amaliyah ibadah, kita selalu dalam niat itu mengucapkan lillahi ta'ala. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pagi hari ini mari kita sejenak untuk menelusuri makna dari lillah. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatillahi 'indah. Siapa yang ingin mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Fa inna lillah yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah dalam dirinya. Karena itu dalam penghambaan kita, dalam ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah kita, maka kita letakkan pada posisi yang mana. Maka lillah adalah hanya bagi Allah, dan lillah juga milik Allah. Maka istilah ini, bahwa makna lam di dalam dalam berbagai pandangan para ulama sampai membuat satu kesimpulan-kesimpulan agar mampu menghantarkan bahwa puncak dari segala amaliyah ibadah itu tidak melenceng. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita,
innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala amaliyah kita itu akan bergantung pada niat kita, nawa itu kita bagaimana. Karena seringkali seseorang dalam melaksanakan ibadah itu motivasinya beda, malah didorong-dorong oleh teman kita, ayolah sholat duha biar rezekinya banyak, biar usahanya lancar. Jadi berangkatnya untuk melaksanakan sholat duha itu karena biar rezekinya banyak, biar usahanya lancar. Padahal, nah ini sudah mulai sedikit membelok, tapi juga berakibat fatal. Ternyata bukan karena Allah, tapi karena rezekinya lancar, biar usahanya lancar. Atau karena suatu hal, seringkali dalam kita, karena sudah kecapean seharian, sudah sampai di rumah, kemudian kita belum sholat, terpaksa harus sholat juga ini karena sudah terlewatkan waktunya. Begitu banyak seseorang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan amaliyah ini, ternyata berangkatnya itu atau motivasinya itu bukan semata-mata karena Allah. Maka makna lillah itu setidaknya ada 5 hal yang harus kita fahami. Yang pertama adalah lil milk, bahwa segala sesuatu yang ada ini hakikatnya itu memang milik Allah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segala puji ini memang hanya milik Allah. Maka ketika seseorang melaksanakan segala pujian, sanjungan, memang hakikatnya hanya untuk Allah. Karena segala pujian itu memang hanya milik Allah. Karena itu ketika Imam Al-Ghazali itu mendapatkan pujian dan sanjungan, maka kemudian apa yang ada di sekitarnya itu dilemparkan kepada orang yang memujinya. Tidak pantas aku dipuji, tidak pantas aku disanjung, karena segala sanjung adalah milik Allah. Jadi ketika kita mengucapkan lillahi ta'ala, itu memang betul-betul ini milik Allah. Sholat, puasa, sedekah, haji, segala bentuk amaliyah ibadah itu bukan milik kita, itu milik Allah, diperintahkan Allah untuk kita melaksanakannya. Jadi segala amaliyah ibadah itu ternyata, jadi kita itu ya nggak punya apa-apa. Yang punya sholat Allah, yang punya Quran Allah, yang punya ini ya punyanya Allah. Maka kita diperintahkan untuk melakukan itu. Maka jadi pantas kita mengucapkan lillahi ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke 284, kepunyaan Allah, segala apa yang ada, ma fis samawati wa ma fil ard, apa saja yang ada di langit dan juga apa saja yang ada di bumi.
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu sekalian mendzohirkan apa yang ada dalam hatimu, atau engkau menyembunyikan, atau engkau menyembunyikan segala apa yang ada dalam dirimu, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu sekalian tentang apa yang telah kamu perbuat. Yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, Allah juga akan mengazab kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi bahwa langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, kita ini termasuk bagian dari isi bumi. Berarti kita juga milik Allah. Maka begitu kita mantapkan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, jadi betul-betul membangun kesadaran kita berada di hadapan Allah. Setelah itu kita mengucapkan, ya Allah, aku berada di, aku hadapkan diriku di hadapanmu. Ketika kita sholat itu dengan penuh kesadaran diri, ya ini semuanya milikmu ya Allah. Maka betapa bersyukurnya seseorang dipilih oleh Allah untuk pagi-pagi kita bisa melaksanakan sholat subuh. Jadi termasuk berarti kita ini orang-orang pilihan. Ya kalau kita di komplek ini ya jelas kelihatan mayoritas. Tapi bumi ini bukan hanya di komplek ini. Bumi ini begini luasnya, jumlah penduduknya miliaran manusia, tidak kurang dari 7,5 miliar. Tapi yang sholat subuh hanya berapa? Berarti kita berada di muka bumi ini, Allah menyaksikan, Allah pilihkan di antara sekian makhluk manusia yang ada untuk tergerak melaksanakan sholat subuh. Maka ya sholat subuhku ini ya untukmu ya Allah. Yang kedua, lil istihqaq. Karena itu apa maknanya? Ya ini memang haknya Allah. Allah punya hak karena memilikinya. Ada orang yang memiliki tapi tidak menghaki. Tapi Allah ini ya Allah yang menghaki atas segala kebaikan yang ada di alam jagat raya ini. Maka karena ini adalah haknya Allah, pagi-pagi kita bangun tidur itu haknya Allah ditunaikan. Apa? Ya sholat subuh. Jadi kita melaksanakan, kemudian kita sekaligus kita berjalan menuju ke masjid, bertemu dengan kerabat, teman, sahabat, saudara, saling menyapa, saling ini. Alhamdulillah Allah melihat hamba-hambanya yang semacam itu membanggakan. Maka malaikat, coba engkau saksikan hamba-hambaku begitu tulus, begitu ini, maka dia sedang melaksanakan hakku, dia tunaikan hakku. Seorang mukmin jadi begitu datang, begitu ketemu saling bersalaman, iya, karena dia menyadari bahwa dia adalah bersaudara. Maka segala bentuk amaliyah ibadah, salah satu di antaranya itu contoh-contohnya adalah itu memang haknya Allah diibadahi. Karena memang tidak ada la ilaha illa huwa, nggak ada yang pantas untuk diibadahi, memang hanya Allah semata. Jadi kita tunaikan ini haknya Allah. Dan sehingga dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan
Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah falanajziyannahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Maka siapa saja yang senantiasa menjaga amal solehnya, Allah akan jadikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan kehidupannya ini akan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja itu bagaimana? Kan seringkali pandangan kita yang namanya baik-baik saja itu pokoknya ya banyak uangnya, bisa jalan-jalan kemana-mana begitu Pak Mudis. Ya, baik-baik saja itu dalam keadaan apapun juga itu dalam keadaan baik. Diberikan nikmat Allah dalam keleluasaan baik. Kenapa? Tambahan rizki, tambahan ini dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Dalam keadaan sulit tetap dia dalam keadaan baik-baik saja. Dia bisa menerima keadaan itu, dia menyadari ya ini kita sedang mendapatkan bagian dari Allah. Nah ini yang menjadikan sehingga Nabi Musa waktu melihat kabar dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman ada umatnya Nabi Muhammad itu selalu dalam keadaan baik, dikasih dia senang baik, susah baik. Jadi dalam keadaan apapun juga dia dapat kebaikan. Ini luar biasa. Kenapa? Ya, sesulit apapun, sesusah apapun, kalau Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin, maka dia masih dalam keadaan tenang dan sabar. Dan itu mendatangkan kebaikan, dan itu juga mendatangkan cintanya dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar dimanapun berada. Untuk bisa sabar nggak mudah. Karena itu minta kepada Allah, fasbir ya Allah, berikan kesabaran kepada kami. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi haknya Allah kita tunaikan. Jadi lillah itu lamnya itu memang mengandung dari lil istihqaq. Itu jadi berarti kita melaksanakan apa? Kita luruskan. Maka para salafus sholihin itu segala bentuk amaliyah ibadah itu dirumuskan tentang lafal niatnya. Para fuqaha jadi merumuskan tentang niatnya. Ini untuk apa? Untuk supaya kita betul-betul lurus. Coba tadi mau sholat karena udah repot banget, akhirnya aduh ini terpaksa harus sholat dulu nih. Terpaksa harus sholat dulu. Atau udah capek banget ini, ya terpaksa sholat juga. Nah, atau motivasi yang lain tadi, supaya besok urusan saya lancar, supaya bisnis saya bisa lancar. Jadi bukan. Maka untungnya para ulama salafus sholihin itu merumuskan ya sholat tahajud, usolli sunnatan tahajudi lillahi ta'ala, Allahu akbar. Untungnya itu diselamatkan dengan lillahi ta'ala. Motivasi-motivasi yang lain tadi akhirnya tersingkirkan dengan cuman apakah kita menyadari ketika kita mengucapkan lillahi ta'ala? Engkau coba perhatikan, biasanya itu di situ ada penekanan mengucapkan lillahi ta'ala. Nawaitu somal ghodi an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Betul-betul ya Allah, ini karena memang puasa juga milikmu, kok engkau juga perintahkan kepadaku, saya terima kasih ya Allah bisa melaksanakan.
Dan ini memang hak Engkau ya Allah untuk saya bisa melaksanakan puasa ini. Maka yang ketiga adalah lil ihtisos. Memang ada kekhususan dalam melaksanakan amalah ibadah. Ada kekhususan, mana khususnya ibadah-ibadah yang mahdhah ini harus kita selamatkan. Itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayat. Tidak aku perintahkan kamu sekalian melaksanakan amalan ibadah ini. Memang harus mukhlis. Jadi betul-betul dilaksanakan khusus ini ya Allah. Sehingga ada ungkapan ya Allah, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya sholatku, ya ibadahku, ya hidupku sampai matiku ini semuanya hanya untukmu ya Allah. Jadi kepada Allah itu, maka tadi, jadi bagaimana untuk seseorang mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah itu, man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'indallah falyanzur kaifa manzilatahu 'indahu. Jadi kalau seorang untuk mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah, ya, untuk mengetahui posisi dirinya di hadapan Allah, maka fal yanzur kaifa manzilatillah indah. Maka engkau lihat, engkau memposisikan dirimu, memposisikan Allah di hadapanmu itu gimana? Memposisikan Allah dalam kehidupanmu itu bagaimana? Apakah segala sesuatu kita memang betul-betul itu yang diingat pertama, pokoknya Allah berada yang sangat istimewa, atau Allah di urutan yang ke-12. Jadi pertimbangan ini baru ya, baru pertimbangan agama, baru pertimbangan Allah. Maka kita sejak merenungi ya Allah, kenapa setiap sesuatu ini yang saya ingat langsung itu bukan Allah, tapi yang ini. Itu. Kenapa saya kalau ngelihat si A, ini orang yang nyebelin, yang ngeselin ini, nggak langsung lihat, nggak langsung ingat Allah, tapi yang diingat itu yang bikin kesel, yang bikin sebel. Berarti dia memposisikan Allah itu berada di urutan yang keberapa? Padahal mestinya melihat orang yang kita lihat ini langsung nyebelin, ngeselin itu, yang dilihat, yang diingat itu yang bikin keselnya itu. Padahal kalau ingat kepada Allah, ya Allah, ini orang ini kenapa engkau jadikan orang ini untuk menguji kepadaku? Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin. Ya Allah, ampuni ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Maka ketika Rasulullah SAW dihinakan, dicaci, dimaki itu, yang dilihat, yang diingat bukan cacian dan makiannya, tapi Allah. Maka nggak ada rasa sedih, rasa gundah gulana, nggak ada. Ketika dihinakan di Taif, Rasulullah pulang, mundur sejenak, kemudian malaikat itu sudah, ya Allah, malaikat padahal itu nggak ada nafsunya, tapi melihat Rasulullah dihinakan, dicaci, dilempari kotoran semacam itu tuh ya nggak tega. Ya Allah, aku nggak tega engkau diperlakukan semacam itu. Engkau itu hamba Allah yang istimewa. Kenapa mereka memperlakukan semacam itu? Gimana kalau bukit ini aku kelemparkan kepada mereka ya Rasulullah? Jangan. Nggak apa-apa, itu memang saya diutus oleh Allah untuk menyelamatkan mereka, bukan untuk melaknat mereka. Ya tapi mereka sudah gitu, ya nggak apa-apa. Kalau hari ini belum, masih berharap esok masih ada hari.
Susah ya Rasul. Ya kalau mereka nggak mau, saya masih berharap nanti keturunannya. Jadi kenapa? Ini memang Allah mengutus aku untuk menyelamatkan manusia. Jadi yang diingat adalah ya lil ihtisas. Iya, rupanya memang Allah sedang menguji kepada aku. Jadi meletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam urutan yang pertama, pikiran kita, hati kita, maka yang sikap yang muncul pasti akan perilaku yang istimewa, yang khusus. Maka seringkali kok ada orang yang mengatakan ini orang nggak ada marahnya ya, apa-apa bisa gitu, bisa tenang, bisa sabar. Ya, rupanya orang ini memang meletakkan Allah pada urutan yang pertama dalam kehidupannya, dalam pertimbangannya, dalam fikirannya. Dan yang keempat adalah lit-ta'lil, bahwa Allah itu adalah yang bisa memberikan, hendaknya engkau motivasi utama berangkat melakukan segala sesuatu, mulai dilatih berangkatnya karena Allah, bukan karena ini karena itu. Itu harus sudah di nomor kesekiankan. Mulailah segala sesuatu berangkatnya itu adalah karena Allah. Maka sering saya sampaikan dalam forum ini, kita ada tema besar dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah mulai dari minallah, ilallah, dan ma'allah. Minallah, ya semuanya datang dari Allah. Ilallah, sekarang semuanya sedang menuju kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah, semuanya akan kembali lagi kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Mau yang ahli ibadah, mau yang ahli maksiat, semuanya kembali kepada Allah. Hanya ada yang kembali dalam ridhonya, ada yang kembali dalam kemurkaannya. Maka yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni kepada hambanya yang dikehendaki. Kalau orang memang dikehendaki oleh Allah, itu Allah limpahkan ampunannya. Makanya ampunan itu mendahului dari istighfar seseorang. Maka seseorang ketika kita mengucapkan istighfar, astagfirullah, yakin berarti Allah itu sudah menurunkan ampunan kepada dirinya. Karena ada orang yang suruh ayo istighfar, nggak mau. Ayo istighfar dulu, istighfar. Diam aja dia, malah tambah marah. Istighfar apa? Kalau memang Allah belum turunkan, nggak dikehendaki untuk turunnya ampunan itu ya. Apa sulitnya, apa susahnya? Tapi kalau Allah tidak menghendaki ya susah, ya sulit, nggak bisa. Hanya untuk istighfar saja kalau susahnya minta ampun. Dan maka kalau orang itu dilimpahi maghfirah dari Allah, itu orang itu begitu mudahnya, begitu ringannya untuk mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, gitu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yu'adzibu man yasha, kalau Allah memang berkehendak untuk mau diturunkan azabnya, ya ada aja gitu. Jadi tidak dicegah hati dan pikirannya untuk
melakukan hal-hal yang maksiat, dibiarkan oleh Allah. Tapi ada orang yang memang dikehendaki oleh Allah dalam ampunannya, itu setiap kali mau melakukan, ya ini dosa ini, ya Allah enggak ini dilarang oleh Allah ini Allah enggak ridho ini. Jadi pikirannya itu ada Allah dalam pikiran Anda. Tapi ada orang yang seorang mukmin ya muslim kan banyak ya dia mukmin muslim. Orang ada pelaku kejahatan begitu ditangkap agamanya Bani Islam. Begitu melakukan pelanggaran macam-macam pelanggaran dalam kehidupan ini. Ada yang melanggar sosial, ada yang melanggar seksual, ada yang melanggar hukum, melanggar segala macam. Orang Islam, orang muslim, kalau memang Allah tidak menghendaki dia dibiarkan oleh Allah, maka kita sering berdoa, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna tiba warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, ya Allah, yang benar itu benar di mata kami. Kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu ya tampak benar, dan berikan kepada kami untuk bisa melakukan kebenaran itu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami Allah yang batil itu ya tampak batil, yang haram ya tampak haram, yang maksiat ya tampak maksiat. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kekuatan kami untuk tidak melakukan hal-hal yang Kau larang itu. Karena seringkali setan itu bisa menyulap segala kemaksiatan itu menyenangkan, sampai Allah mengingatkan, walaqad zayyana lahumus syaitanu a'malahum al-ayah. Sungguh setan itu seringkali membuat segala pelanggaran kemaksiatan itu menyenangkan. Ya, setan tahu persis kesenangan seseorang. Ada yang seneng uang, dibawain uang, yang senengnya dibawakan itu pokoknya. Jadi oleh karena itu berangkatlah segala sesuatu dengan motif utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita setiap kali kita dikawal dengan pasrahkan diri ketika kita mau pergi, berangkat, mau usaha, mau ke kantor, mau bekerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi la haula wala quwata illa billah, hanya Allah melaksanakan segala sesuatu. Engkau berikan kekuatan lahir dan batin hanya Engkau ya Allah. Dan yang terakhir, lit ta'ajjub, kagum gak kita kepada keagungan dan kebesaran Allah. Ya Allah, Allah itu pencipta alam jagat raya ini, bangga kita, ta'ajjub kita, sehingga kita ridho. Raditu billahi rabba, aku ridho ya Allah bertuhan kepada Engkau, itu ridho, saya senang, saya bahagia sekali, dan saya beruntung bertuhan kepadamu ya Allah. Karena dalam sejarah itu tercatat ada orang yang sampai nafsu pengen jadi Tuhan, dan akhirnya memproklamirkan diri, memaklumatkan diri, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi di alam, di dunia ini. Dia pikir bumi itu hanya sekelumit, hanya Mesir dan sekitarnya. Si Fir'aun itu sampai memproklamirkan diri. Maka ketika berhadapan dengan Nabiullah Musa alaihissalam, itu hanya sederhana sekali. Ketika diucapkan, Musa, kenapa kamu tidak menyembah kepadaku? Enggak.
Siapa Tuhanmu? Tuhanku ya yang membuat hidup dan mati bagi manusia ini. Kalau hanya urusan hidup dan mati mah aku juga bisa. Nah, dan apa? Kemudian ya Tuhanku itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalun. Tuhanku itu ya Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhan nenek kakekmu, itu Tuhanku. Ini membuat terperangah ya Fir'aun, kaget dia. Ya, jadi maknanya apa? Jadi kalau tiba-tiba kamu menganggap dirimu sebagai Tuhan, berarti bapakmu itu punya Tuhan balita, kamu baru lahir. Berarti kakekmu nggak punya Tuhan. Kenapa? Ya kamu baru lahir. Orang akan merasa terhina kalau orang tuanya, kakek moyangnya nggak punya Tuhan, itu akan terhina. Maka Fir'aun marah betul itu. Wah, kamu keterlaluan itu, kamu nganggap kakekku nggak punya Tuhan. Lah kan kamu baru lahir. Dan itu yang membuat ya para tokoh masyarakat akhirnya terperangah juga. Oh iya kalau kita Tuhan kita Firaun itu berarti kakek kita nggak punya Tuhan dulu. Oh enggak, berarti Firaun bukan Tuhan ini. Benar Tuhannya Nabi Musa. Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Ya Tuhanku itu ya Tuhanmu, ya Tuhan bapakmu, ya Tuhan kakek nenekmu dan seterusnya. Sampai dari yang awal-awal manusia semuanya sampai Nabi Adam AS, itu Tuhanku. Jadi Tuhannya seluruh manusia yang sebelum-sebelum ini ya Tuhanku, ya itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita lita'ajjub, kita saat kita melaksanakan segala amaliyah ibadah itu kita mesti harus bangga dan kita bahagia. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa melaksanakan. Engkau masih gerakkan hatiku, ya Allah. Enggak habis pikir kenapa saya sampai bisa baca Quran juga bisa sampai khatam. Ya Allah, alhamdulillah. Rasa syukurnya itu, kok Allah itu menggerakkan hati kita. Enggak semuanya untuk tergerak hatinya untuk baca Quran sampai menghatamkan. Ini kadang-kadang udah sebulan nggak hatam-hatam, jangankan sebulan, setahun nggak hatam. Nggak hatam ya Pak Mukhlis ya, gitu kan. Jadi ada yang masya Allah ini. Tapi ada orang-orang yang digerakkan hatinya, digerakkan langkahnya untuk sekedar ke masjid, padahal rumahnya nggak jauh dari masjid, kok ya nggak ke masjid gitu, masya Allah. Ada nggak di sini? Mana dia? Ya di rumah pasti, nggak ke masjid. Ada orang untuk mau pengajian, ya nggak digerakkan oleh Allah. Maka may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, itu hatinya digerakkan untuk selalu mau memahami agama. Ta'lim adalah bagian dari tafaqquh fiddin. Siapa yang menggerakkan kita, yang terus kita duduk dulu sejenak. Ya memang Allah berkehendak, maka ya Allah, kok Engkau berkehendak kepada aku ya Allah. Engkau ya Allah, berarti kan saya ini, Engkau berkehendak ya Allah saya untuk menyebut-nyebut asmamu ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Padahal mulutku ini seringkali nyebut-nyebut hal-hal yang lainnya nggak pantas, bercampur. Ya Allah, saya mohon maaf. Maka kita bangga kita punya Allah. Tuhan kita itu memang Maha Pengampun, Maha Pemurah. Apa yang gak dikasih? Maka kita lita'ajub. Makanya ketika mengucapkan lillahi ta'ala, itu yang mantap gitu. Jadi supaya betul-betul hati itu tergerak betul, pikiran tergerak lillahi ta'ala,
Itu. Kan itu ma'asyiral muslimin rahimullah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ini. Ya, baik, ada waktu 5 menit, silahkan sebelum ditutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. An Anas bin Ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana al-akhiratu hammahullah ja'alahu hina fi qalbihi wa jama'alahu samlatu wa atatuhu dunya wa hiya raghibah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu bainal 'ainaihi wa farqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi man dunya ila ma qudira lahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang dalam hidupnya selalu bermotifkan karena Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Jadi siapa saja yang segala sesuatunya itu berangkat dari Allah, maka Allah akan mencukupkan hatinya. Wa ja'alallahu ghinahu fi qalbi, hatinya akan dikayakan oleh Allah. Wa jama'alhu syamlatu, dan Allah akan mengumpulkan, menyatukan keinginan-keinginan yang tercerai-berai itu akan dikumpulkan, disatukan. Dan Allah akan memberikan wa atahud dunya wa hiya raghib, dan Allah akan berikan urusan dunia ini tunduk kepadanya. Wa man kanatid dunya himmahu, dan siapa yang motivasinya hanya dunia, jadi Allahnya nomor ke sekian, bahkan nggak terlintas, pokoknya semuanya ini, wah gimana supaya saya senang, supaya saya ini, so jadi hanya senangan nafsunya itu urusan dunia saja. Ja'allahu faqru, maka Allah akan jadikan hatinya itu selalu kurang aja, nggak ada itu puasnya, selalu kurang. Aduh, kenapa ini? Kalau sudah kaya masih kurang kaya, kalau sudah pangkatnya ini kurang tinggi, kalau sudah ini kurang, nggak ada lebih. Dan wa farqa alaihi syamlahu, dan akan cerai beraikan keinginan kemauannya tuh udah masih pengen ini nggak ada ininya, enggak, masya Allah. Walam ya'ti minad dunya ila ma qudira, dan Allah akan jadikan dunia ini akan semakin menjauhi dirinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini kita mantapkan hati kita, dan kita juga mantapkan dari ucapan kita saat mengucapkan lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.